Bab 2501 tidak layak untuk waktuku. Mereka tidak bisa lagi menyimpan kegembiraan mereka sendiri di hadapan Kaisar Kegelapan. Donald tidak ragu-ragu lagi dan mengumumkan, saya bersedia menawarkan semua yang saya miliki selama Anda bersedia menerima saya sebagai murid Anda. Terpesona oleh hal-hal yang dibawakan Donald, Levi tidak sabar untuk mengetahui hal-hal yang dibawa Donald bersamanya. Dia bertanya dalam upaya untuk mengatasi kebingungannya, mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih banyak tentang itu? Selama kamu menerimaku sebagai muridmu, aku bersedia berbagi teknik klan garnisun kuno denganmu. Selain itu, saya akan mengungkapkan detail barang-barang yang dimiliki klan dengan organisasi. Ini adalah fondasi klan. Petik 2. Levi tahu Donald serius karena Donald telah menawarkan untuk berbagi segala sesuatu tentang klan dengan dia. Dia tertawa terbahak-bahak karena tekad Donald. Sepertinya keduanya siap mengorbankan segalanya hanya untuk membalas dendam. Mereka didorong oleh kebencian terhadap klan dan pria di depan mereka. Levi bertanya sebagai balasan, aku yakin orang lain juga akan menunjukkan ketertarikan mereka pada teknik klan. Lagi pula, itu setara dengan Skyward Sword. Donald tahu itu adalah kesempatan bagus untuk membujuk pria di depannya. Karena itu, dia menambahkan, iya. Orang yang menguasai teknik klan dapat dengan mudah menangkis mereka yang berasal dari The Cardinal Hall. Ledakan. Ketika dia mengira dia telah berhasil membujuk sosok misterius itu mulai memancarkan kehadiran yang mengintimidasi, membuat duo di depannya terbang beberapa meter jauhnya. Mereka mengira itu adalah ledakan ketika mereka merasakan sensasi menyiksa yang membakar kulit mereka. Yang mengejutkan mereka, itu tidak lebih dari Levi yang melepaskan teknik klan garnisun dengan bentuk energi solaris yang paling murni. Kebingungan Donald tertulis di seluruh wajahnya karena dia sangat menyadari bahwa itu adalah dasar dari teknik klan garnison kuno lainnya. Hanya anggota klan garnison kuno yang disadarkan tentang teknik untuk mengekstrak bentuk energi solaris yang paling murni karena sebagian besar teknik klan adalah manifestasi berbeda dari energi itu. Anggota klan dilarang berbagi rahasia teknik dengan orang lain. Namun, Kaisar Kegelapan melepaskan bentuk energi solaris yang paling murni seolah-olah itu bukan masalah besar. Tepatnya, Donald belum pernah melihat orang lain melepaskan energi solaris murni seperti itu. Bahkan Gabriel tidak mampu mengeluarkan energi murni seperti itu. Saat Tyrone mulai berspekulasi tentang identitas sosok misterius di depannya, Levi yang sepenuhnya tenggelam dalam pikirannya. Saya menyadari hal yang tidak dimiliki Donald karena para tetua telah berbagi semua tentang klan garnison kuno dengan saya. Aku akan menunjukkan kalian berdua sesuatu yang lain karena ini bukan satu-satunya kartu trufku. Karena Levi memiliki keterampilan yang hanya bisa dipikirkan orang lain, dia berubah menjadi seorang pria yang terbuat dari baja, menghasilkan dentingan keras berulang-ulang untuk mengejutkan duo di depannya. Apa, bukankah ini teknik golem besi? Donald dan Tyrone kesulitan mengakui fakta bahwa Kaisar Kegelapan memiliki lebih dari satu teknik unik. Ini benar-benar menakutkan. Mereka belum pernah menemukan sosok yang begitu tangguh selama bertahun-tahun. Dia tidak punya niat untuk menyodok hidungnya ke dalam alasan Kaisar Kegelapan akrab dengan teknik unik itu lagi. Saya tahu saya membuat panggilan yang tepat untuk mendekatinya. Dia jauh lebih mampu daripada yang dunia pikirkan. Aku bahkan tidak bisa memikirkan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kemampuannya lagi. Hal-hal yang disadari orang lain tidak lebih dari puncak gunung es. Terinspirasi untuk mampu seperti Kaisar Kegelapan, Donald berteriak, aku tahu itu. Aku tahu kamu tidak dikalahkan oleh Divine Brigadier dari The Cardinal Hall. Hah, Anda pasti bercanda, bukan? Dia bahkan tidak bisa menerima pukulanku, apalagi mengalahkanku. Sebenarnya, saya tidak bisa benar-benar memikirkan siapapun yang layak untuk waktu saya. Duo di depannya hampir mengamuk ketika mereka mendengar dia dan pernyataannya yang tampaknya sombong. Ini adalah jenis kekuatan yang kita cari melawan orang-orang yang mempermalukan kita. Kita harus membuatnya menerima kita sebagai muridnya. Tolong terima kami sebagai muridmu. Saya bersedia melakukan segalanya atas nama Anda selama itu adalah sesuatu yang Anda inginkan. Mereka bahkan tidak ragu untuk menyerahkan diri pada belas kasihan pria yang tidak mereka kenal di depan mereka segera setelah Levi selesai mendemonstrasikan tekniknya. Bab 2502 Area Terbatas 76. Sungguh ironis. Mereka tidak akan berhenti menggangguku beberapa hari yang lalu, namun mereka saat ini merendahkan diri di bawah belas kasihanku tanpa menyadari identitasku.
Selain Brigadir Ilahi, ayah saya dan kerabat saya ini meminta saya untuk menerima mereka sebagai murid saya. Karena saya sangat membutuhkan talenta, saya akan membantu mereka dan menerima mereka sebagai murid saya. Meski arogan, Donald adalah pria yang luar biasa. Dia adalah talenta berguna yang saya butuhkan saat ini. Saya hanya akan membimbing mereka dari waktu ke waktu dan memberi mereka sesuatu untuk membuat mereka tetap termotivasi. Bahkan tidak perlu banyak untuk memungkinkan mereka mencapai peningkatan luar biasa dalam waktu singkat. Sebisa mungkin mereka di masa depan, saya akan memastikan mereka akan terus menari mengikuti irama saya karena sayalah yang memberi mereka segalanya. Begitu dia mengambil keputusan, dia bertanya, "Mengapa Anda tidak memberitahu saya alasan Anda ingin mendapatkan bantuan saya sebagai mentor Anda? Kami ingin menjadi sekuat kamu. Kami ingin memberi pelajaran kepada anggota klan Garrison kuno. Itu adalah kesalahan dan kerugian mereka untuk mengusir kita dari klan." Donald berteriak histeris saat mendengar pertanyaan Levi. "Hebat! Aku akan membantu kalian semua dan menganggap kalian berdua sebagai muridku. Saya akan memberikan semua yang Anda butuhkan, termasuk bimbingan saya. Bahkan tidak akan lama sampai Anda mendapatkan semua yang Anda inginkan." Tiba-tiba, Levi berbalik dan bertanya kepada Tempestus, "Apakah ada di antara banyak organisasi kita yang membutuhkan seseorang untuk memimpin?" Levi sadar bahwa organisasi suci adalah dalang di balik banyak kekuatan. Dia telah kehabisan pembantu yang dapat dipercaya untuk mengawasi operasi pasukan itu. "Meskipun kami saat ini mengendalikan Maya Industries, tidak ada yang memimpin mereka karena yang kami kirim tidak cukup mampu untuk memimpin sisanya." Hah? Duo ini hampir mengalami gangguan emosional lain ketika mereka mendengar percakapan keduanya. "Siapa mentor kita ini? Hanya apa yang dia tidak mampu? Dengan itu, kita tidak akan rugi. Sebaliknya, kami mendapat banyak keuntungan dari sosok yang cakap seperti itu." Hahaha. Betapa terkejutnya mereka, mereka senang mereka resmi menjadi anggota organisasi terkuat di dunia. "Karena mentor kami adalah pria yang luar biasa, saya yakin anggota klan Garrison akan menyesali keputusan mereka untuk mengusir kami dalam waktu singkat jika kami berhasil mencapai prestasi hebat di bawah bimbingannya. Karena kalian berdua adalah muridku, aku akan secara resmi menunjuk kamu dan kamu yang bertanggung jawab atas Maya Industries mulai sekarang dan seterusnya. Anda perlu memastikan semuanya berjalan baik atas nama saya. Apakah saya jelas?" Petik 2. Duo itu meyakinkan pria di depan mereka, "Anda tidak perlu khawatir, Guru. Kami pasti akan memastikan semuanya berjalan dengan baik." Mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka karena mereka ditunjuk sebagai penanggung jawab Maya Industries tak lama setelah bergabung dengan organisasi. Di sisi lain, Levi yakin mereka akan menjalankan tugas mereka dengan baik karena kepentingan pribadi mereka. Dia pikir mereka mungkin melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Deathfin. "Aku akan memberi kalian masing-masing alat ilahi sebagai tanda penghargaan." Levi mengirim seseorang untuk mengambil barang-barang yang dibawanya dari Restricted Area 76 kepada keduanya. Pedang kematian Eustace tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alat suci yang baru saja mereka peroleh. Mereka hampir tidak bisa menahan keinginan untuk kembali ke klan dan memamerkan alat ilahi yang diberikan kepada mereka. Tak lama setelah Levi berangkat, ia melakukan perjalanan ke Restricted Area 76 untuk memeriksa kemajuan penambangan karena sumber daya alam yang melimpah tersedia di sana. Organisasi suci akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk memanen semua yang alam tawarkan. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan alasan dia ada di sana karena dia memikirkan hal lain. Tepatnya, dia ada di sana untuk memikat orang-orang yang bersembunyi di kegelapan. Dia yakin anggota Lab of Gods akan kembali jika mereka masih hidup. Lagi pula, mereka menghabiskan sebagian besar sumber daya mereka untuk menjaga agar area itu tidak dibatasi dari orang lain ketika mereka masih berkuasa. Selain itu, mereka telah melakukan penyelidikan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari latar belakang Kaisar Kegelapan. Oleh karena itu, Levi mengirim para elit organisasi suci untuk mewaspadai mereka di area terbatas 76. Levi bertanya, "Apakah ada hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini?" Tidak. Levi berpikir untuk pergi berkeliling di tengah malam hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja jika terjadi sesuatu yang aneh. Lagi pula, mesin tidak dapat mendeteksi semuanya. Di tengah malam, Levi berdiri di titik tertinggi untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang aneh terjadi sampai larut malam.
Bab 2503 Lab Dewa. Sistem yang diinstal tidak dapat mendeteksi orang-orang di sekitar area tersebut. Namun, wajah Levi mengerut ketika dia melihat sesuatu mendekat dari jauh. Itu hanya gerakan samar, tapi Levi bisa mendeteksinya tanpa masalah. Dia tidak lagi harus bergantung pada indera duniawinya. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah mendeteksi bahkan gerakan samar dari serangga di hutan. Dia tidak terkejut dengan kegagalan sistem karena hampir tidak mungkin bagi mesin untuk mendeteksi gerakan energi yang samar. Dengan kata lain, penyebaran Levi sama baiknya dengan tidak ada karena orang-orang yang waspada tidak menyadari hal-hal yang terjadi meskipun menghabiskan lebih dari beberapa hari di sana. Kena kau. Mata Levi terpaku pada beberapa siluet yang menyelinap melalui hutan dalam kegelapan. Beberapa makhluk tidak jauh berbeda dari dewa area terbatas 76 karena yang lain tidak mungkin mendeteksi mereka dengan indera duniawi mereka. Jika bukan karena indraku yang luar biasa, aku mungkin tidak akan menyadari kehadiran mereka juga. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengendalikan penyebaran energi. Bahkan para elit atau peralatan tercanggih yang aku kirimkan tidak mampu mendeteksi mereka karena mereka tidak jauh berbeda dari hantu. Tak lama setelah dia memilah-milah hal-hal yang ada dalam pikirannya, dia mendekati salah satu dari mereka dan menyadari bahwa mereka telah menyamar menggunakan metode yang berbeda dari dewa. Aku bahkan tidak bisa melihat mereka jika aku tidak menyadari kehadiran mereka. Mereka benar-benar tidak terlihat ketika mereka berada di hutan di tengah malam. Tunggu sebentar, apakah makhluk energi murni ini mirip dengan yang diciptakan Jared? Bruce berhasil mendapatkan beberapa makhluk energi murni, tetapi mereka lebih rendah dari versi Jared. Bagaimanapun, alam telah memberkati yang dimiliki Jared, sedangkan yang dimiliki Bruce hanyalah spesifikasi yang lebih rendah dari ciptaannya. Meskipun Levi belum pernah bertemu dengan makhluk berenergi murni seperti Jared, dia tahu yang ada di depannya berbeda. Yang di depannya beberapa kaki lebih tinggi dari Son dalam hal tinggi. Paling tidak, dia yakin mereka lebih kuat dari yang dibuat Bruce. Tepatnya, mereka mungkin mampu memusnahkan beberapa orang pertama yang berperingkat di papan peringkat ilahi. Mereka tampaknya paling mirip dengan ciptaan Jared. Levi yakin mereka hanyalah mata-mata yang dikirim untuk menyelidiki daerah tersebut. Singkatnya, ada yang lebih mampu menunggu perintah untuk menyusup ke daerah itu. Mereka pasti yang paling mirip Jared dalam hal kekuatan. Aman untuk berasumsi bahwa yang mengirim mereka tidak lain adalah anggota Lab Dewa karena mereka memiliki metode untuk membuat makhluk energi murni yang tak terhitung jumlahnya. Aku tahu itu. Anggota Lab of Gods masih hidup. Hore, saya akhirnya menemukan beberapa lawan yang layak untuk waktu saya lagi setelah sendirian untuk waktu yang lama. Orang lain mungkin tidak mengerti alasan dia senang. Dia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia bertemu musuh yang tangguh. Karena itu, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan hampir tertawa terbahak-bahak karena berita bagus itu. Hal pertama yang ada dalam pikirannya adalah menemukan lokasi pasti dari orang-orang yang bersembunyi di kegelapan. Karena itu, dia tetap bersembunyi dan mengejar makhluk energi murni saat mereka terus berputar di area terbatas 76. Mereka menghabiskan sepanjang malam mengamati daerah itu sampai hampir fajar. Saat mereka hendak pergi, Levi mengejar mereka untuk menelusuri basis operasi Lab of Gods. Makhluk energi murni terus melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Orang lain mungkin kehilangan jejak mereka kecuali mereka cocok untuk mereka dalam hal kecepatan. Setelah membuntuti mereka selama beberapa jam, Levi menghentikan dirinya sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri dengan alisnya yang melengkung bingung, mengapa mereka ada di sini. Tidak mungkin. Bab 2504 Pangkalan Operasi. Terkejut dengan kenyataan bahwa makhluk energi murni telah kembali ke Erudia, dia terus bergumam pada dirinya sendiri, tidak. Ini pasti salah satu upaya mereka untuk memikatku ke sini. Sepertinya mereka menyadari kehadiranku selama ini. Dia tidak bisa memikirkan hal lain karena hampir tidak mungkin bagi anggota Lab of Gods untuk mendirikan basis operasi mereka di Erudia. Ketika pikiran mereka menyadari kehadirannya terlintas di benaknya, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya karena kemampuan mereka. Aku harus cepat dan mengikuti salah satu dari mereka. Jika tidak, mereka akan berpisah dan melarikan diri ke arah yang berbeda untuk mengabaikanku. Beberapa saat setelah mereka sampai di Erudia, makhluk energi murni berpisah dan mulai berakselerasi ke arah yang berbeda. Lihat, mereka pasti menyadari kehadiranku selama ini.
Saya khawatir saya tidak akan menguasai basis operasi mereka jika keadaan terus berlanjut seperti ini. Tidak mungkin mereka akan membiarkan kucing itu keluar dari tas bahkan jika saya menahan mereka. Mungkin mereka memiliki semacam tindakan balasan untuk menghentikan saya juga. Jika itu masalahnya, aku akan mencoba peruntunganku dengan salah satu dari mereka dan melihat apakah mereka akan membawaku ke markas mereka. Dia kehilangan jejak yang dia perhatikan tak lama setelah targetnya mencapai Auckland City. Dia bergumam pada dirinya sendiri beberapa detik setelah hilangnya makhluk energi murni, dia cukup terampil, ya. Ternyata hal-hal yang kebalikan dari hal-hal yang ada dalam pikirannya, mereka tidak pernah menyadari kehadirannya karena mereka hanya dalam perjalanan ke pangkalan operasi yang didirikan di Erudia. Tidak mungkin beberapa makhluk energi murni mampu menyadari kehadirannya ketika dia lebih unggul dari mereka dalam berbagai aspek. Dalang berpikir untuk menyesatkan orang lain dengan mendirikan basis operasi organisasi di suatu tempat yang dianggap berbahaya. Itu bekerja seperti pesona dan menyesatkan orang lain karena orang lain berpikir tidak ada orang waras yang akan mendirikan markas mereka di markas musuh mereka. Mereka yang menyadari kehadiran Lab of Gods mengalami kesulitan untuk menemukan mereka karena alasan yang sama. Makhluk energi murni berpisah tak lama setelah mereka berhasil mencapai negara karena beberapa basis operasi telah didirikan untuk berjaga-jaga jika terjadi yang terburuk. Paling tidak, mereka tidak akan musnah sepanjang malam jika ada beberapa pangkalan operasi. Levi kembali ke Northampton dari Auckland City karena dia tidak bisa menguasai operasi Lab of Gods. Dia sedikit kesal ketika dia pikir dia mungkin telah memperingatkan musuh yang layak untuk waktunya. Akibatnya, dia berhenti mampir di area terbatas 76 karena dia pikir mereka tidak akan kembali lagi. Yang mengejutkannya, mereka kembali dan terus mengamati daerah itu karena mereka tidak pernah menyadari bahwa Levi telah memperhatikan kehadiran mereka. Setelah mengamati lingkungan sekitar selama beberapa waktu, anggota Lab of Gods akhirnya menemukan rahasia daerah tersebut. Di sisi lain, alih-alih mencoba peruntungannya dengan area terlarang, Levi mengirim sebagian besar pasukannya ke berbagai wilayah. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden yang mengubah hidup membuat semua orang, termasuk Levi, terkejut ketika berita tentang Dark Web muncul di permukaan web. Bab 2505 Papan Peringkat Ilahi organisasi terkenal dari seluruh dunia telah berkumpul untuk mendefinisikan kembali hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai anggota Papan Peringkat Ilahi. Selain itu, mereka membangun sesuatu yang disebut Hall of Gods di atas gunung tertinggi untuk menghormati manusia terkuat. Tembok ilahi, batu monumental yang tingginya beberapa ratus kaki telah dibangun di sampingnya untuk menghormati orang-orang yang masuk dalam daftar. Di antara 1.000 orang dengan nama mereka terukir di tembok ilahi, Kaisar Kegelapan adalah yang pertama karena kecakapan tempurnya yang luar biasa. Yang lain bahkan tidak bisa melihat nama Kaisar Kegelapan karena batu monumental itu berada 100 kaki ke langit. Banyak orang belum pernah mendengar nama-nama yang diukir di batu monumental karena nama-nama mereka yang hidup dalam pengasingan juga disertakan. Selain anggota klan Garnisun kuno, petarung dari Adrune dan klan dari hutan adat juga masuk dalam daftar. Anehnya, Brigadir Ilahi dari The Cardinal Hall dan Mentor Forlevia juga termasuk dalam daftar. Sebelumnya, hanya nama orang yang menggambarkan kemampuan mereka yang akan dimasukkan dalam papan peringkat ilahi karena yang bertanggung jawab membutuhkan sesuatu untuk mengukur kemampuan mereka. Sekuat apapun mereka yang hidup dalam pengasingan, mereka tidak akan terlibat sampai mereka menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Namun, itu berbeda untuk Hall of Gods karena pengguna web gelap telah berkumpul untuk menganalisis kemampuan orang-orang dari seluruh dunia menggunakan informasi yang mereka peroleh melalui sumber yang berbeda. Selain batu monumental, ada 99 tangga yang dibangun dengan 100 nama diukir di setiap tangga untuk menghormati yang namanya tercantum di papan peringkat sementara. Mereka diberikan gelar kombatan sementara untuk menghormati keterampilan tempur mereka yang sama-sama luar biasa karena mereka adalah yang berada di sebelah papan peringkat ilahi. Ketika papan peringkat sementara dan papan peringkat ilahi diperkenalkan ke dunia, yang lain tidak berniat untuk menganggapnya serius. Banyak yang berpikir sudah waktunya untuk menganggapnya serius karena telah menarik perhatian orang-orang dari seluruh dunia. Bagaimanapun, itu adalah suatu kehormatan bagi mereka yang berhasil mencapai Hall of Gods. Mereka akan mendapatkan hak untuk menganggap diri mereka yang terbaik di antara yang lain di dunia. Yang namanya terukir di Hall of Gods akan dianggap yang terbaik di antara yang lain.
Oleh karena itu, semua orang merasa termotivasi untuk terus naik peringkat dengan segala cara. Mereka pikir itu adalah kehormatan besar untuk diakui oleh orang lain untuk kemampuan luar biasa mereka. Sementara itu, berbeda bagi mereka yang namanya terukir di tangga karena mereka menganggap nama mereka di bawah orang lain adalah sebuah penghinaan. Mereka harus terus naik peringkat untuk memastikan mereka berada di depan rekan-rekan mereka. Tujuan bersama yang mereka miliki adalah untuk memastikan nama mereka terukir di dinding ilahi. Penambahan Eustace dan para tetua dari klan Garrison kuno telah mengejutkan seluruh dunia karena tidak ada yang menyadari kemampuan mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, Levi tergelitik untuk mengetahui apakah dia termasuk dalam Hall of Gods. Bab 2506 ketiga gelar adalah milikku. Kaisar Kegelapan berada di tempat pertama. Killfinger of Erudia, pria misterius yang mematahkan pedang Skyward dengan jarinya, berada di urutan kedua. Rumor mengatakan bahwa Killfinger menggunakan teknik golem besi dan telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan dengannya. Pada saat yang sama, pemimpin baru dari klan Garnison kuno berada di tempat ketiga. Meskipun identitasnya diselimuti misteri, dia sangat kuat. Dia telah mengalahkan Gabriel, Eustace, dan pesaing kuat lainnya untuk memenangkan posisi tersebut. Ketika papan peringkat ilahi yang baru terungkap, itu mengejutkan seluruh dunia. Semua orang akrab dengan siapa pejuang pertama dan kedua. Namun, pemimpin baru klan Garrison kuno mengejutkan dunia, terutama bagi Donald dan Tyrone, yang menguasai Maya Industries. Keduanya bertanya-tanya apakah pemimpin klan yang baru adalah orang yang mengusir mereka keluar dari klan. Siapa pemimpin klan yang baru? Mengapa kita tidak mendengar apapun tentang dia? Pada saat itu, Donald berencana menggunakan jaringannya dengan klan Garrison kuno untuk menyelidiki. Namun, mereka merayakan fakta bahwa tuan mereka, Kaisar Kegelapan, berada di puncak papan peringkat ilahi. Akibatnya, mereka adalah murid dari prajurit peringkat atas di papan peringkat. Melihat tiga posisi teratas di papan peringkat ilahi, Levi berpikir keras. Tiga alter egonya menempati posisi tiga teratas. Apa posisi saya? Setelah melalui nama-nama, dia tidak dapat menemukan dirinya di papan peringkat ilahi. The Dark Web memang banyak akal mengingat mereka mampu membedakan ketiga alter ego saya. Kalau begitu, apakah mereka tahu siapa aku? Atau fakta bahwa ketiga identitas ini milik orang yang sama? Akan sangat berbahaya jika mereka melakukannya. Sangat melegakan, kesimpulan awal Levi adalah bahwa Dark Web kemungkinan besar tidak terkait dengan Lab of Gods. Oleh karena itu, dia terus menelusuri nama-nama yang terdaftar di 99 langkah tetapi masih tidak dapat menemukan namanya. Papan peringkat ilahi dan sementara yang baru didefinisikan ulang seharusnya berisi semua pejuang yang kuat di dunia, terlepas dari apakah mereka telah bertarung sebelumnya atau disembunyikan dari mata publik. Jarang bagi mereka untuk meninggalkan siapapun yang kuat. Oleh karena itu, ia memiliki banyak kredibilitas sebagai papan peringkat yang akurat. Menjelang akhir papan peringkat ilahi sebelumnya, ada banyak pejuang elit yang muncul dan meroket ke atas. Oleh karena itu, papan peringkat tidak lagi dapat mengkategorikannya secara akurat. Mengingat perubahan itu, dapat dimengerti bahwa Levi tidak termasuk dalam papan peringkat sementara berdasarkan kekuatannya sebelumnya. Oleh karena itu, kesulitan untuk masuk ke papan peringkat sementara sekarang serupa dengan kesulitan masuk ke papan peringkat ilahi sebelumnya. Bahkan, itu sebenarnya lebih sulit untuk dilakukan. Sementara itu, Levi terus melewati papan peringkat ilahi dan sementara. Gabriel, Eustace, Divine Brigadier, dan faksi mereka semua termasuk. Juga dalam daftar ada banyak elit penyendiri dari Adrune. Pada dasarnya, papan peringkat ilahi sekarang dipenuhi dengan banyak nama yang tidak dikenal. Dari 10 besar dari papan peringkat ilahi sebelumnya, hanya 3 teratas yang masih ada di sana. Sisanya memiliki peringkat mereka turun secara signifikan. Donald, Edmund, dan beberapa orang lainnya nyaris tidak berhasil masuk ke papan peringkat ilahi yang baru. Namun, berada di peringkat baru tentu lebih mulia daripada berada di 10 besar yang lama. Adapun Queenie yang dulunya termasuk dalam 10 besar, dia sekarang diturunkan ke papan peringkat sementara sebagai gantinya. Tanpa diduga, Deathfin, Tempestus, dan Notos dari organisasi suci berhasil masuk ke dalam 100 besar papan peringkat ilahi. Adapun Swordfin, Floyd, Kirin, dan lainnya, yang dianggap lebih kuat dari mereka,
mereka telah jatuh dari papan peringkat ilahi ke papan peringkat sementara. Di sana, mereka terdaftar di tangga ke-97. Namun, masih ada jarak antara mereka dan langkah ke-99. Alasannya adalah karena Deathfin dan yang lainnya telah meminum darah dewa di area terbatas 76, menyebabkan kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Faktanya, Deathfin tidak sendirian. Banyak elit misterius lainnya dari organisasi suci muncul dalam peringkat, dengan banyak dari mereka berhasil masuk ke papan peringkat ilahi. Perkembangan itu menyebabkan Levi sakit kepala. Bagaimanapun, mereka seharusnya menjadi senjata rahasianya. Tapi sekarang, semuanya terungkap satu per satu. Namun demikian, dia masih senang dengan fakta bahwa bawahannya mengisi peringkat sementara 3 alter egonya berada di posisi 3 teratas. Pada saat itu, Zoe dan beberapa orang lainnya datang menemui Levi. Ikut dengan kami. Bab 2507 Tangga Menuju Surga. Kemana kita akan pergi? Tanya Levi penasaran. Ke The World Summit untuk melihat altar dan tangga suci. Sejak papan peringkat ilahi didefinisikan ulang, semua orang ingin mengunjungi The World Summit sehingga mereka dapat menginspirasi diri mereka sendiri. Zoe dan semua orang juga dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang setelah papan peringkat ilahi yang baru dibangun di The World Summit, itu menjadi motivasi besar bagi semua pejuang di dunia. Semua orang tergila-gila dengan hal itu dan merasa bahwa dengan mengukir nama mereka di plakat batu, ada kemuliaan tertinggi. Bahkan jika nama mereka terukir di 99 anak tangga untuk diinjak-injak oleh pejalan kaki, mereka masih melihatnya sebagai suatu kehormatan. Bagaimanapun, itu adalah tangga yang mengarah ke surga. Oleh karena itu, semua orang sangat ingin agar nama mereka diukir di sana. Bos, percayalah pada kami. Ketika Anda melihat plakat batu yang menembus langit, Anda akan takjub. Faktanya, itu akan menginspirasi Anda untuk menjadi lebih kuat tidak peduli apa yang diperlukan. Kirin menjelaskan. Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Alasan utama Levi memutuskan untuk pergi adalah karena dia ingin melihat apa yang telah dibangun oleh Dark Web. Dia pikir dia bisa menemukan beberapa petunjuk tentang mereka di sana. Saya tidak berharap untuk keluar dari papan peringkat ilahi. Sekarang, saya terdaftar di langkah ke-97, keluh Swordfin. Floyd sama-sama tidak senang. Saya juga terdaftar di sana. Dari semua tempat, papan peringkat sementara. Siapa yang mengira saya akan menderita penghinaan seperti itu? Petik 2. Kirin dan Macan Putih mengangguk. Kami juga. Keduanya masih berkubang dalam kesedihan. Adapun Zoe, dia sedikit lebih baik daripada mereka dengan berada di langkah ke-98, membawanya sedikit lebih dekat ke papan peringkat ilahi. Di antara mereka, dia adalah prajurit peringkat tertinggi. Pada saat itu, Azure Dragon menghibur mereka, kalian harus bahagia dengan apa yang kalian miliki. Apakah Anda masih berpikir ini adalah hari tua? Bahkan berada di papan peringkat sementara adalah suatu kehormatan sekarang. Anda harus bangga bahwa nama Anda telah diukir di Stairway to Heaven. Pembunuh berjubah menghela nafas. Betul sekali. Cara saya melihatnya, waktu telah berubah. Diperkirakan Eustace dan anak buahnya telah naik ke papan peringkat, sementara kita tertinggal di belakang. Sebenarnya, kita tidak pernah mengendalikan dunia. Papan peringkat ilahi sebelumnya baru saja menciptakan ilusi bahwa kami sangat kuat. Sebenarnya, bukan itu masalahnya. Petik 2. Azure Dragon mengangguk setuju. Ayolah, kamu seharusnya merasa puas. Setidaknya, namamu masih terukir di Stairway to Heaven. Faktanya, Anda bahkan mendekati langkah ke-99. Adapun saya tidak hanya telah diturunkan dari papan peringkat ilahi, tetapi saya juga telah jatuh dari papan peringkat sementara. Faktanya, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengukir namaku di langkah pertama. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar melirik Levi. Sejak dia meninggalkan tekniknya sendiri dan berlatih teknik dasar yang diajarkan Levi, tidak ada peningkatan dalam kekuatannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan semua orang melampaui dia satu per satu. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menderita dalam diam. Levi terkekeh. Azure Dragon, selama kamu berlatih dengan rajin, namamu juga akan segera terukir di plakat batu. Dimengerti, bos. Azure Dragon tertawa kecut, karena dia tidak percaya pada kata-kata Levi. Bagaimana mungkin? Segera,
mereka semua tiba di puncak pertama The World Summit. Bagi orang biasa, puncak pertama hampir mustahil untuk didaki. Tetapi bagi sekelompok pejuang elit, itu hanyalah sepotong kue. Sementara itu, puluhan ribu orang telah berkumpul, dan jumlahnya masih terus bertambah. Segera, kerumunan itu bertambah menjadi 100.000 orang, dan seluruh jajaran perbukitan dipenuhi orang. Namun, sebagian besar dari mereka yang datang bukan dari papan peringkat ilahi dan sementara. Mereka semua ada di sana untuk melihat plakat batu yang didirikan di atas aula para dewa sehingga mereka dapat terinspirasi untuk mengukir nama mereka di atasnya. Adapun orang-orang yang namanya tertulis di atasnya, tidak seorang pun dari mereka yang datang untuk melihatnya. Pada saat yang sama, puluhan ribu pengunjung berdiri di bawah Stairway to Heaven dan dengan sungguh-sungguh mengagumi Hall of Gods yang suci. Bagi mereka, itu adalah suara harapan dan motivasi. Tidak ada yang berani menginjakan kaki di tangga, karena takut melanggar kesuciannya. Namun, seseorang tiba-tiba mengambil langkah. Lewi. Bos, apa yang kamu lakukan? Bab 2508 menghapus senyum dari wajahnya. Levi memicu kegemparan di antara kerumunan ketika mereka melihatnya menginjak tangga. Semua orang ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Dia sudah dalam perjalanan ke atas. Meskipun Stairway to Heaven dimaksudkan untuk diinjak, itu masih mewakili kemuliaan orang-orang yang namanya terukir di atasnya. Hanya prajurit elit yang namanya tertulis di plakat batu yang dianggap memenuhi syarat untuk menaiki tangga. Bagaimanapun, semua orang menganggap tangga itu suci. Mereka yang berada di papan peringkat sementara yang namanya terukir di tangga merasa tersinggung ketika nama mereka diinjak-injak oleh seseorang yang lebih lemah dari mereka. Itu tentu saja tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika orang-orang yang menginjakan kaki di tangga itu berasal dari papan peringkat ilahi, semua orang masih akan kecewa karenanya, apalagi seseorang yang lebih lemah dari mereka. Tidak mungkin mereka bisa menerimanya, karena nama mereka diinjak-injak sangat memalukan bagi mereka. Meskipun mereka marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena Levi sudah dalam perjalanan. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh puluhan langkah. Menguasai Lewi. Semua orang berteriak agar dia turun. Namun, seolah-olah dia sudah gila, Levi tidak peduli dengan aturan sama sekali saat dia menginjak-injak otoritas mereka tanpa rasa takut. Apa yang gila? Dia telah kehilangan akal sehatnya. Hentikan dia. Beberapa petarung papan peringkat sementara ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Levi telah bergerak dengan cepat dan mudah menaklukkan 99 langkah. Segera, dia tiba di aula para dewa dan melesat masuk seolah-olah dia kesurupan. Namun, prajurit papan peringkat sementara yang sedang mengejar berhenti. Mereka tahu bahwa mereka tidak seharusnya masuk ke sana. Hanya mereka yang namanya tertulis di plakat batu yang layak melakukannya. Karena itu, tidak ada dari mereka yang berani masuk. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan Levi naik ke aula para dewa. Levi, kamu telah menodai otoritas dunia ini. Beraninya kamu menginjak-injak kami semua. Teriak orang banyak. Namun, Levi sama sekali tidak terganggu. Sebagai gantinya, dia berjalan di sekitar Hall of Gods dan mengamati sekeliling. Dia telah mendengar bahwa tempat itu dibangun oleh Dark Web dan bahwa tangga dan plakat batu di dalam Hall of Gods terbuat dari bahan khusus. Lagi pula, nama-nama yang tertulis di plakat batu akan sering diganti dengan nama-nama baru yang ditambahkan sesekali. Oleh karena itu, bahan khusus memungkinkan nama untuk diukir dan dihilangkan dengan mudah. Setelah memeriksanya sebentar, Levi menyadari bahwa materi itu baru baginya. Bahkan, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia berbalik dan mengamati sekelilingnya. Berdiri di Hall of Gods, dia merasa seolah-olah dia diposisikan di puncak dunia. Di sana, dia bisa melihat segalanya sejauh bermil-mil. Di bagian bawah tangga, kerumunan 100.000 tampak tidak berarti baginya. Namun demikian, mereka terus mencaci maki dia karena tidak layak untuk berdiri di Hall of Gods. Levi merasa terhibur. Saya tidak layak. 3 nama teratas di plakat batu itu milik saya. Setelah itu, Levi mengalihkan perhatiannya ke plakat batu. Satu persatu dia menyapu pandangannya melalui nama-nama. Meskipun ada beberapa nama yang akrab, kebanyakan dari mereka asing baginya. Akhirnya, Levi melompat ke plakat batu dan mulai memanjatnya sehingga dia bisa melihat nama-nama itu dengan jelas. Kerumunan menjadi gempar ketika mereka melihat Levi memanjat plakat batu.
Levi tidak hanya mengolok-olok tangga sementara papan peringkat ke surga tetapi juga plakat batu papan peringkat ilahi. Dengan kata lain, Levi telah memicu kemarahan orang banyak dengan perilakunya yang tidak sopan. Plakat batu itu begitu tinggi sehingga puncaknya menembus awan. Segera, sosok Levi menghilang di antara awan saat dia akhirnya tiba di puncak. Ketika dia melihat 3 nama teratas termasuk Kaisar Kegelapan dan alter egonya yang lain, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ledakan. Melompat ke langit, Levi berdiri di atas plakat batu dan merasa seolah-olah dia berada di puncak dunia. Namun, saat dia melihat ke bawah, senyum di wajahnya digantikan oleh ekspresi ngeri. Dia melihat, bab 2509 rahasia di balik papan peringkat ilahi. Dia melihat namanya terukir di balik tulah batu. Itu tidak diukir sebagai Kaisar Kegelapan, atau pemimpin baru dari klan Garnisun kuno, tetapi namanya sendiri, Levi Garrison. Alih-alih diukir di depan plakat batu, nama Levi diukir di belakang. Di permukaannya yang besar dan kosong adalah nama Levi. Tidak ada yang menyangka bahwa rahasia terbesar dari plakat batu itu ada di punggungnya. Namun, plakat batu dan tangga dianggap suci bagi semua pejuang di dunia. Semakin kuat, semakin hormat seseorang terhadap plakat batu. Oleh karena itu, seseorang tidak akan berani melanggarnya. Seseorang juga tidak akan berani memanjat plakat batu dari depan, apalagi melihatnya dari belakang. Bagi mereka, plakat itu suci dan mereka dilarang menodainya. Oleh karena itu, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka untuk melihat ke balik plakat tersebut. Hanya seseorang yang memberontak seperti Levi yang berani memanjatnya dan melihat sekeliling. Jika dia tidak naik ke atas, dia tidak akan melihat apa yang ada di punggungnya. Selanjutnya, plakat batu itu terletak di bagian atas puncak. Seseorang harus berdiri di atasnya sebelum seseorang dapat melihat apa yang tertulis di belakangnya. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengelilinginya. Bagaimanapun, plakat batu itu didirikan di sudut di mana punggungnya menghadap tebing dan diselimuti kabut. Oleh karena itu, seseorang harus memanjat plakat batu seperti yang dilakukan Levi sebelum seseorang dapat melihat apa yang tertulis di baliknya. Namun, menskalakan plakat batu sama saja dengan tidak menghormati papan peringkat ilahi dan segala sesuatu yang lain di dunia. Oleh karena itu, tidak ada orang lain di seluruh dunia yang berani berperilaku seperti Levi. Namun, dia telah menemukan rahasia besar dan akhirnya mengerti segalanya. Fakta bahwa namanya tertulis di bagian belakang papan peringkat ilahi menunjukkan bahwa seseorang tahu sebelumnya bahwa dia akan melampaui semua orang dalam daftar. Mengingat bahwa Dark Web telah membangun plakat batu, itu berarti bahwa mereka mengetahui tingkat sebenarnya dari kekuatannya. Karenanya, dia tidak lagi memiliki rahasia untuk disembunyikan. Setelah menyadari situasinya, Levi menyeringai. Alasan dia datang ke sini bersama Zoe adalah untuk mencari tahu apakah Dark Web mengetahui identitas dan kekuatannya. Sekarang dia tahu mereka melakukannya, dia merasa lega. Meskipun mengetahui rahasianya untuk waktu yang lama, mereka tidak mengungkapkannya kepada dunia. Itu berarti bahwa Dark Web difokuskan untuk mengumpulkan informasi dan berita di seluruh dunia. Mereka tidak bekerja untuk faksi tertentu, terutama Lab of Gods. Faktanya, mereka lebih merupakan pihak netral yang tahu segalanya. Namun, selain mengumpulkan informasi, mereka tidak melakukan hal lain. Meskipun mereka sudah lama mengetahui kebenaran tentang Levi, mereka tidak mengungkapkannya. Oleh karena itu, Levi mengira mereka juga mengetahui Lab of Gods, hanya saja mereka memilih untuk tidak mengeksposnya. Tujuan keberadaan mereka adalah untuk mengumpulkan informasi dan memberikan peringkat dan sebagainya. Mereka tidak melibatkan diri meskipun apa yang mereka ketahui. Nama Levi yang terukir di bagian belakang plakat batu adalah contoh yang bagus. Tunggu, masih ada nama lain. Levi terus mengamati bagian belakang plakat itu. Nama saya bukan satu-satunya. Ada beberapa nama dalam alfabet kuno. Mereka tampak seperti nama-nama dewa dalam budaya Adrunian. Mungkin, nama-nama itu mewakili sesuatu. Apakah mereka milik Lab of Gods? Levi bingung. Saat dia melanjutkan daftar, lebih banyak nama milik Lab of Gods muncul. Hanya saja namanya muncul di bagian atas daftar, menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari mereka semua. Terbukti, dia masih yang paling kuat. Namun, Lab of Gods memiliki satu keunggulan. Tidak peduli seberapa kuat Levi, dia masih akan diliputi oleh keunggulan mereka dalam hal tenaga kerja.
Sekarang setelah dia yakin bahwa Dark Web mengetahui segalanya tentang Lab of Gods, dia berusaha menemukan mereka, berharap mereka bisa memberitahunya di mana Lab of Gods berada. Bab 2510 Kemarahan Publik. Namun, pikiran itu membuat Levi frustrasi. Mengingat bahwa Dark Web tahu segalanya tentang dia merasa menemukan mereka akan lebih sulit daripada menemukan Lab of Gods. Karenanya, dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya pada takdir. Namun demikian, dia telah mengkonfirmasi keberadaan Lab of Gods. Selain itu, banyak nama anggota mereka tertulis di balik plakat batu. Itu adalah indikasi bahwa kekuatan mereka melampaui para pejuang di era saat ini. Lab of Gods sekuat yang saya bayangkan. Oleh karena itu, sudah tepat bagi saya untuk membuat persiapan. Setelah ini, saya masih harus melanjutkan. Levi merasa terhibur. Hanya dia yang berani naik ke puncak plakat batu dan secara kebetulan melihat apa yang tertulis di baliknya. Jika itu orang lain, mereka akan melewatkan prasasti di belakang. Saya kira Lab of Gods bahkan mungkin tidak berani melihat ini mengingat betapa rahasianya mereka. Atau mungkin, mereka mungkin tidak terganggu karena mereka tidak melihat para pejuang di papan peringkat ilahi sebagai ancaman sama sekali. Setelah mengingat nama-nama di belakang plakat batu, Levi perlahan melompat kembali ke Hall of Gods. Sementara itu, kerumunan telah membengkak menjadi beberapa ratus ribu. Mereka masih mengamuk dan mencaci maki dia tanpa henti. Saat mereka melihatnya kembali, mereka semua menjadi gempar, seolah-olah mereka ingin membunuhnya. Sementara itu, Levi menuruni tangga dengan menginjak setiap langkah dari 99 anak tangga. Itu secara alami merupakan penghinaan bagi semua anggota papan peringkat sementara. Apakah sesuatu terjadi pada bos sehingga dia bertindak begitu tidak rasional? Seseorang bertanya. Mungkin, setelah datang ke sini, bahkan saya sangat terinspirasi dan merasakan dorongan untuk mengukir nama saya di plakat batu. Karena itu, sebagai juara di masa lalu, tidakkah menurut Anda bos akan lebih terpengaruh secara emosional daripada kita? Kirin menjelaskan. Floyd mengangguk. Sebagai seseorang dengan sifat kompetitif, datang ke sini memotivasi saya untuk tumbuh lebih kuat sehingga saya dapat memberitahu semua orang betapa lemahnya mereka. Bos adalah seseorang yang bahkan lebih kompetitif. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa dia berperilaku seperti itu. Petik 2. Cara baru papan peringkat ilahi disajikan sangat menarik. Aku tidak pernah merasa seperti ini saat itu. Sekarang nama-nama itu tertulis di plakat batu, itu bergema dengan jiwa seseorang. Saat ini, semua orang sangat ingin nama mereka diukir di sana. Seseorang berkomentar. Oleh karena itu, mereka tidak melihat tindakan Levi sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, mereka mengerti betapa emosionalnya itu baginya. Banyak dari mereka ingin naik ke puncak. Namun, banyak juga yang hanya ingin nama mereka tertulis di tangga, karena itu saja sudah cukup mulia. Sayangnya, sebagian besar orang banyak tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dari sudut pandang semua orang, Levi bahkan tidak bisa menuliskan namanya di tangga. Namun, dia telah menginjak-injak plakat batu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh siapapun. Oleh karena itu, saat Levi mencapai anak tangga pertama, puluhan ribu orang mengerumuninya, seolah-olah mereka akan mengulitinya hidup-hidup. Mereka menuntut penjelasan darinya, atau mereka tidak akan membiarkannya pergi. Hak apa yang kamu miliki untuk menaiki tangga? Apa yang membuatmu layak untuk berdiri di atas Hall of Gods atau bahkan plakat batu? Orang banyak menuntut. Semua orang di dunia telah bekerja keras dan mengandalkan upaya mereka sendiri untuk menaiki tangga dan tiba di Hall of Gods. Namun, beberapa telah mencapai Hall of Gods dengan curang. Dan itulah yang membuat marah orang banyak. Sama seperti ujian, semua orang akan belajar keras untuk itu. Pada akhirnya, Levi sepertinya masuk universitas terbaik dengan cara curang. Bagian terburuknya adalah dia melakukannya di depan semua orang, menyebabkan mereka marah. Dia harus bertanggung jawab. Kerumunan meraung saat mereka mengepung Levi. Zoe dan yang lainnya tidak punya cara untuk menahan mereka. Bagaimanapun, mereka menghadapi puluhan ribu prajurit elit. Levi, selama kamu berlutut di anak tangga pertama dan membungkuk 10 kali ke arah altar suci, kami akan memaafkanmu. Betul sekali. Setelah melakukan tindakan tercela seperti itu, kamu harus menunjukkan penyesalanmu dengan bersujud di depan plakat.
Kerumunan menuntut agar Levi membayar apa yang telah dia lakukan. Bersambung.